Saudaraku terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Salam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 17 November 2020. Gereja merayakan pesta Santa Elizabeth dari Hongaria, seorang biarawati. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Salam sukacita. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudara yang terkasih, Injil bercerita tentang kisah Zakheus yang bertobat. Kisah ini mengingatkan saya akan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah satu sahabat. Secara finansial dia sangat berkecukupan, hidupnya serba ada. Dia mau apa saja bisa, menginginkan apa saja pasti bisa. Karena kekayaan yang dia miliki, dia merasa bisa beli apa saja. Dan akhirnya apa? Dia terjerumus dalam kegelapan hidup. Mengutip kata-kata dia hidup dalam kegelapan yang paling gelap. Keluarga diabaikan, dilupakan. Semua hidup sesukanya sendiri, merasa diri punya segalanya. Suatu waktu dia sakit. Segala cara dia lakukan untuk menyembuhkan dirinya. Saat itu dia tak berdaya. Sempat terlontar, kalau sehat saya mau bertobat. Tapi itu sebenarnya kata-kata kosong. Sebuah harapan kosong. Karena toh setelah itu dia kembali melanjutkan kehidupan gelapnya. Dia semakin hari semakin jauh dengan keluarga, semakin hari semakin jauh dari kehidupan bersama dengan yang lain, dan tentu semakin jauh dengan Tuhan. Dia juga kembali sakit dan pada akhirnya sakitnya semakin parah. Tapi di sana mujizat nampak untuk dia. Dia disembuhkan. Dan pada saat dia sembuh, dia berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi apa yang dia buat. Dia akan kembali kepada keluarga dan ingin memberikan hidupnya untuk keluarga. Dia selalu mengatakan, saya begitu kehilangan waktu kebersamaan dengan keluarga. Dan sekarang, kalaupun saya masih diberi waktu oleh Tuhan, saya ingin memberikan hidupku untuk keluarga. Dan akhirnya dia mulai aktif kembali, bahkan kesana kemari mengikuti kursus, kegiatan-kegiatan, dan sekarang dia selalu berjanji, saya ingin hadir bersama keluarga, saya ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, saya ingin melayani sesama, bahkan saya ingin terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku terkasih, rasa syukur yang dia terima, rasa syukur yang dia alami, itu menjadi kebingungan bagi keluarga. Karena kok bisa dia berubah sedemikian rupa. Tapi dia selalu mengatakan, dan bagi saya menarik, ternyata semua yang saya punyai tidak menjamin saya menjadi bahagia. Justru saya makin hancur, jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga, dan sekarang saya ingin hidup baik dengan keluarga. Saya ingin hidup dengan penuh sukacita bersama keluarga. Dan kalau bertemu dengan dia, saya begitu bahagia. Karena melihat dia penuh keceriaan, penuh sukacita, senang membantu. Dulu wajahnya sangat kusut. Saudaraku terkasih, apa yang dialami oleh sahabat saya ini mirip yang dialami oleh Zakheus. Ia kepala pemungut cukai, memiliki kekayaan yang berlimpah. Dia dibenci oleh orang sebangsanya karena dianggap orang berdosa. Suka memeras orang lain. Ia kaya tapi Injil bercerita lain hari ini. Karena Zakheus punya keinginan untuk melihat Yesus, ingin bertemu dengan Yesus. Karena itu dia berusaha bahkan sampai memanjat pohon. Zakheus sangat senang ketika dia bisa bertemu, dia bisa melihat Yesus. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus mau berkenan mampir di rumah Zakheus. Bayangkan hanya dari keinginan untuk melihat siapakah Yesus, lalu tiba-tiba Yesus mau mampir ke rumahnya. Luar biasa senangnya Zakheus. Maka dia berjanji mengembalikan uang yang pernah dia peras.
Saudaraku terkasih, kisah Zakeus menyadarkan kita betapa pentingnya pertobatan. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita punya tidak kekal. Kita tidak perlu mendewakan harta kekayaan kita, tapi mari kita bangun semangat pertobatan dalam diri kita. Kekayaan yang kita miliki kita syukuri sebagai hadiah dari Tuhan yang perlu kita gunakan dengan baik, bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Kita belajar dari Zakeus bahwa dalam ketidaklayakan kita, bila kita membuka hati untuk Tuhan, selalu ada rahmat yang kita terima, selalu ada damai yang kita terima. Semoga kita terus membangun relasi dengan Tuhan. Karena bersama Dia kita menemukan sukacita dalam kehidupan kita, baik sekarang ini maupun nanti. Saudaraku terkasih, kita semua punya kelemahan, tapi bukalah hati untuk Tuhan. Karena bersama Tuhan kita menemukan sukacita. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah Dalem.